Ya, jadi saya sekarang sudah berada di Bekas ya. Waduh, kecolongan guys. Ternyata si ketek satu ini sudah sampai di Australia. Saya tuh dengan selentingan ya kemarin tuh di VT-VT katanya orang ini mau escape to Sydney. Tak pikir ya saya mau bikin VT itu lihat-lihat dulu bener apa enggak lah. Ternyata sekarang malah sudah sampai di Australia. Tapi ya enggak apa-apa wis, enggak apa-apa ya. Ini makin menegaskan bahwa dia itu masih waras, masih punya logika untuk melarikan diri. Tidak-tidaknya dia ini masih bisa diadili ya. Nanti kalau terbukti dan dijadikan tersangka kan bisa dijemput gitu loh. Artinya dia ini masih waras, masih punya rasa takut. Dia ngerti, dia tahu kalau sebentar lagi kan mau gelar perkara ya. Nah di situ nanti kan akan jelas ya siapa tersangkanya. Nah kalau sudah tersangka dan tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun kan harus langsung dikerangkeng, itu harus langsung ditaleni, itu harus langsung dibui gitu loh. Ini makin menegaskan kalau dia ternyata kemarin tuh ya saya pikir dia itu sudah gila ya, sudah kena mental karena stresnya, karena paniknya ya. Makanya kan serangannya itu selalu enggak masuk akal. Terus kalau di TV itu kan kalau lawan bicaranya ngomong itu dia langsung ketawa-ketawa enggak jelas gitu loh. Kadang-kadang memotong kemudian ketawa-ketawa, kadang ngedumel sendiri. Nah itu saya pikir dia itu sudah kena mental, sudah sakit jiwa. Nah saya takutnya kalau dia nanti sakit jiwa kan enggak bisa diadili gitu loh. Nah kalau sekarang dia ternyata sudah melarikan diri meskipun dia dengan berbagai alasan katanya ingin menelusuri tentang ijazah Mas Gibran. Roy Panci, kamu selesaikan dulu itu masalah ijazahnya bapaknya Mas Gibran. Jangan langsung loncat ke ijazahnya Mas Gibran. Masyarakat itu sudah tahu loh. Sekarang di satu bukan podcast ya dia kan bilang kalau yang digunakan Mas Gibran tuh sarjana S1. Nah berarti kan masa bisa sih orang kalau nggak lulus SMA bisa sampai ke universitas ke gelar sarjananya S1 gitu loh. Kok sekarang kamu malah ngulik-ulik masalah katanya Mas Gibran enggak punya ijazah SMA. Malah itu ada kadrunwati yang bilang Mas Gibran itu cuma lulusan SD apa gimana itu. Aduh. Para keledong kadrun bin terjal ini ya, Jan, otaknya itu jan enggak masuk belas. Dari kejadian ini ya kita bisa mengambil kesimpulan kalau si Roy Panci ini ternyata tidak gila, jadi masih bisa diadili. Yang pertama. Yang kedua, makin menegaskan, saya yakin dan percaya benar ada orang besar di belakangnya si Roy Panci yang selama ini membackingi atau mendukung semua kegiatan Roy Panci. Sekarang kita tahu ya Roy Panci itu pekerjaannya apa sih sekarang? Pengangguran kan. Dia cari makan kan juga dari hasil menjelek-jelekan Pak Jokowi. Nah, meskipun dia mantan menteri ya, tapi setelah itu kan bertahun-tahun dia cuma jadi pengangguran gitu loh. Uangnya dari mana? Terus selain itu kalau ke luar negeri itu kan butuh banyak uang ya. Kalau di sini apalagi ya kita bikin saja di Jakarta ya yang biaya hidupnya paling mahal itu 100.000 sehari masih bisa buat makan. Nah kalau di luar negeri kita tunggu saja dia bisa bertahan berapa hari di luar negeri. Terus di sini kan terlihat dia sama si Iksan yang kemarin tuh sok tahu tentang UTS ya. Saya dengar ternyata Iksan itu meskipun sudah lama di Australia tapi kan dia pekerjaannya cuma seorang driver. Maaf ya, saya bukan merendahkan profesi driver. Tapi kan tidak kompeten kalau bicara soal pendidikannya Mas Gibran gitu loh maksud saya. Meskipun sudah lama di Australia, tapi kan dia seorang driver ya. Saya dengar seperti itu. Jadi menguasai masalah pendidikan gitu loh. Si Roy Panci ini kan ya ada-ada saja itu. Dan saya yakin nanti kalau si Roy Panci ditangkap atau diadili,
Ya semoga saja dia mau menyebutkan orang besar yang berada di belakangnya, yang selama ini mendukung kegiatannya gitu. Yang kasihan itu si Rismon sama si Tifa. Kalau Egy Sujana kan kita tahu ya, ya tidak-tidaknya lah dia punya keluarga, ya bisa lari ke luar negeri itu masih wajar lah. Saya cuma mau tanya, ini si Roy Panci ini punya keluarga enggak? Coba kalian yang tahu silakan komen ya di video saya ini. Soalnya saya kok sanksi ya kalau si Roy Panci ini punya keluarga, kok nggak ada yang memberitahu atau memperingatkan gitu loh. Nggak usah macem-macem, nggak usah bikin masalah gitu loh. Apalagi jelas-jelas masalah yang dia bikin itu hoax atau apalagi ya, apa sih Roy Panci ini punya usaha apa sih yang bisa mendukung dia nanti bisa hidup di luar negeri, melarikan diri ke luar negeri? Apa katanya punya pabrik ya, pabrik DFK, disinformasi dan disinformasi, fitnah dan kebencian kalau kayak salah. Dia punya pabrik itu ya. Makanya dia cari makan dari situ. Yang kasihan itu Rismon sama si Tifa ini. Kita tunggu aja nanti nasibnya gimana. Oke guys, kita tunggu kelanjutannya.